Lama juga kita bercerita ya guru, tak terasa dari siang hingga hari sudah mulai malam. Iya, terkadang kita selalu larut saat membahas sesuatu yang kita anggap penting. Namun tidak masalah, belajar memang harus seperti itu, butuh pengorbanan dan jauh lebih baik daripada menghabiskan waktu kita dengan hal yang sia-sia. Betul guru, bolehkah kita membahas tentang anak Ishak yaitu Esau dan Yakub? Boleh saja, kita mulai dari mana membahasnya? Kalau boleh, mulai dari lahir hingga mereka dewasa dan apa saja yang mereka lakukan. Esau dan Yakub adalah anak kembar Ishak dari istrinya Ribka. Mereka sejak dari kandungan sudah bertolak-tolakan dan ketika lahir maka duluanlah Esau kemudian disusul Yakub yang memegang tumit Esau. Mereka tumbuh besar namun memiliki sifat yang berbeda. Esau tumbuh menjadi seorang yang gemar di padang dan berburu, namun berbeda dengan Yakub, ia lebih suka tinggal di rumah dan sering membantu ibunya Ribka mengurus rumah bahkan memasak. Setiap hasil buruan Esau yang dibawa pulang ke rumah akan diolah oleh Ribka dan dibantu oleh Yakub, sehingga Yakub pun menjadi pandai di rumah. Keluarga mereka saling melengkapi, yang satu pergi berburu dan satunya lagi mengolah hasil buruan. Betapa bahagianya keluarga Ishak dan Ribka. Betul, Ribka sangat sayang pada Esau dan mengasihi Yakub. Namun suatu ketika Esau pulang dari berburu dalam keadaan yang sangat lapar dan menjumpai Esau dan Ribka sedang memasak kacang merah yang juga makanan paling disukai oleh Esau. Esau berkata, "Berikanlah aku masakan itu." Namun kata Yakub kepadanya, "Juallah hak kesulunganmu kepadaku dan akan kuberikan masakan ini kepadamu." Karena Esau memandang rendah hak kesulungan maka ia pun sepakat menukarkan hak kesulungannya dengan masakan kacang merah itu. Hal yang dapat dipelajari adalah kita tidak boleh memandang rendah hal yang menjadi ketetapan dalam sebuah ikatan baik keluarga maupun ikatan lainnya seperti keyakinan atau ketetapan dalam bermasyarakat. Lalu bagaimana setelah hak kesulungan Esau ia gadaikan pada saudaranya? Ketika tiba saatnya Ishak ingin memberkati anak sulung sebagai pewaris keluarga pada masa tuanya. Ishak pun memanggil Esau dan berkata, "Pergilah berburu, bawalah kepadaku hasil buruhan terbaik dan masaklah agar saya memberkati engkau." Namun Ribka mendengarnya dan ia pun segera menyuruh Yakub untuk mengambil anak kambing dan memasaknya bersama Esau. Kemudian Ribka menyuruh Yakub berpura-pura sebagai Esau saat memberikan makanan tersebut. Ribka menyuruh Yakub mengenakan pakaian yang biasa dipakai Esau dari kulit dan bulu binatang sehingga mirip Esau, karena saat usia tua penglihatan Ishak sudah rabun. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Sebelum Esau pulang, Yakub diminta ibunya membawakan masakan itu kepada ayahnya, agar Yakub diberkati mendapatkan hak kesulungan. Karena Ishak sudah rabun maka setelah makan ia pun memberkati Yakub yang disangkanya Esau. Pelajaran yang kita dapat adalah bahwa Tuhan menyatakan pilihan melalui seorang ibu karena Esau memandang enteng hak kesulungan. Dalam kehidupanmu, berlakulah sesuai aturan dan junjunglah aturan-aturan yang ditetapkan di sekitarmu. Karena itu adalah bahagian dari rencana Tuhan. Berarti Tuhan membenci Esau dan mengasihi Yakub. Tuhan memilih Yakub bukan berarti membenci Esau, karena dari perbuatan mereka tercermin siapa yang berhak menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Apakah Esau mengetahui bahwa ayahnya telah memberkati Yakub? Tentu saja, karena setelah pulang dari perburuan Esau pun segera mengolah makanan dan memberikan kepada ayahnya Ishak, dan disitulah Ishak berkata, "Siapa yang aku berkati tadi, karena telah memberikan makanan kepadaku?" Pasti Esau sangat marah saat itu guru. Tentu, dan seketika Esau menangis dan meraung-raung dan berkata kepada ayahnya Ishak, "Apakah tidak ada berkat yang lain bagiku?" Ayahnya menjawab, "Sesungguhnya adikmu telah kuberkati dan telah kuberikan kepadanya hak kesulungan dan hal itu adalah sebuah ketetapan." Karena kemarahan Esau, ia kemudian merencanakan pembalasan ingin membunuh Yakub. Namun oleh Ribka, Yakub diminta untuk segera pergi meninggalkan rumah menuju Haran dan tinggal di rumah Laban sepupu Ribka untuk sementara. Dengan demikian hak kesulungan dan berkat Esau beralih ke saudaranya Yakub atas kesalahan Esau sendiri yang membuat Tuhan tidak memilihnya. Lalu apa yang diperbuat Yakub selama di Haran? Di Haran, Yakub menjumpai dan tinggal di rumah Laban saudara ibunya. Yakub akhirnya dinikahkan dengan anaknya Laban yaitu Lea dan Rahel, karena Yakub menyukai Rahel. Namun aturan di Haran tidak boleh menikahkan seorang adik sebelum kakaknya sudah menikah, sehingga Yakub menikahi Lea dahulu dan kemudian Rahel. Semua itu harus ditanggung Yakub dengan bekerja keras bagi Laban selama 14 tahun lamanya, untuk Lea 7 tahun dan 7 tahun lagi untuk Rahel.
Bagaimana dengan anak-anak Yakub? Dari Lea mendapatkan 7 anak yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isahar, Zebulon dan Dina. Dari Rahel Yakub mendapat 2 anak yaitu Yusuf dan Benyamin. Rahel dan Lea pun memberi budaknya untuk dihampiri Yakub. Dari budak Lea Yakub mempunyai 2 anak yaitu Gad serta Asher, dan dari budak Rahel ia mempunyai 2 anak yaitu Dan serta Naftali. Mengapa Lea dan Rahel memberi budak mereka untuk diperistri juga oleh Yakub? Karena Lea dan Rahel saling cemburu dan mereka ingin mempunyai keturunan, terutama Rahel yang lama baru mendapatkan anak. Jadi Yakub mempunyai 13 anak ya guru? Betul, namun sesuai tradisi dari garis keturunan laki-lakilah yang merupakan pewaris dalam keluarga, sehingga hanya 12 laki-laki yang menjadi pewaris 12 suku Israel, sedangkan Dina yang perempuan tidak. Lalu bagaimana dengan Esau? Siapa istrinya dan berapa anaknya? Esau melanggar aturan dengan mengambil Yudit dan Basmat orang Het sebagai istrinya dan pergi pula ke Ismaek setelah mengetahui bahwa ayahnya tidak menyukai perempuan Kanaan dan mengambil anak Ismaek lagi sebagai istrinya yaitu Malahat. Esau menikahi anak pamannya yang diusir oleh Abraham. Terima kasih guru, sungguh luar biasa. Sama-sama, berlakulah seperti apa yang Tuhan kehendaki agar semua berkat-Nya dapat tercurah atas kita. Amin. Kalau begitu saya pamit dulu, hari sudah gelap. Sampai jumpa kembali, salam.